adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Cara kuno, cara modern namanya urban renewal, peremajaan kota, artinya ditata, diperbaiki. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan koar-koar, kalau kagak punya ilmu jangan koar-koar. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Kalau kagak pinter jangan koar-koar, sayang. Ya kan, Haji Lulung lu dengerin, takut kalinya. Yang kita hilangkan itu bukan kumuhnya, tapi kampungnya. Kemudian kalau kampungnya bersih, yang sehat, nyaman, maka dijadikan jadi kampung yang kumuh, dan itu harus dilakukan penataan. Nah, penataan ulang. Tuh mau pindah kemana? Kita udah nggak punya tempat lagi. PSI Skakmat Haji Lulung yang membela Anies. Giring Ganesa, PLT Ketum PSI, dalam sebuah video di akun Twitter PSI, menuding Anies menggunakan APBD DKI untuk kepentingan Pilpres 2024. Salah satunya terkait dengan Formula E. Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan, ucapnya. Ternyata Haji Lulung, orang ini belakangan selalu muncul tiba-tiba, membela Anies dan tidak rela Anies dituding seperti itu. Bicara bohong dia, evaluasilah siapa yang banyak bohong, itu yang pertama. Yang kedua, bohong apa? Jelasin dong bohongnya apa, kata Haji Lulung. Terus dia juga mau mencalonkan, Giring mau mencalonkan. Ya orang pertama, saya nggak pilih dia. Orang kagak bisa apa-apa. Anies dibilang tukang bohong dari mana? Jangan terlalu tendensius lah, katanya lagi. Jangan koar-koar, kalau kagak punya ilmu jangan koar-koar. Kamu mana bisa ngawasin semua pembantumu beli cabai aja, kamu nggak bisa kontrol dia beli 2 atau 5 cabai. Kalau kagak pinter jangan koar-koar, sayang. Ya kan, Haji Lulung lu dengerin, takut kalinya. Makanya Lulung tuh kasihan gitu loh, jadi DPRD gitu lama, dia nggak ngerti gitu loh, dengan tanda-tanda uang apa sih. Haji Lulung kayaknya kurang update berita atau mungkin terlalu banyak bertapa sehingga tidak tahu kondisi di lapangan. Orang awam juga tahu janji Anies banyak yang pahit tapi manis di luar. Rumah DP 0 rupiah dan naturalisasi sungai, dua itu sudah cukup untuk menilai apakah Anies jujur atau bohong dengan janjinya. Oke, pasti sampai hari ini belum terima, Bu? Belum. Tahu kapan ini nerimanya? Saya ya belum nerima, belum pergi. Mau pergi kemana? Saya dari nggak ada. Pak, pemboboran ini ada pemberitahuan sebelumnya dari ini, Pak? Nggak ada sama sekali. SP1, SP2 nggak ada yang turun. Sama sekali, Pak? Sama sekali nggak ada. Saat ini kenapa sih Pak memilih bertahan, Pak? Ya namanya kita ada nominal ini yang kita tunggu. Kalau nominal ini kita udah dikasih, kita udah hengkang, Pak. Dan itu waktunya pun itu udah lebih dari 2 minggu sebenarnya itu warga disuruh keluar. Tapi kenapa kok bisa yang belum dapat, yang tiba-tiba begitu di amburadul begitu dia apa dirobohkan tanpa ada pemberitahuan gitu. Ada dana memang udah keluar itu kan tidak mungkin bertahan di situ. Emang sebelumnya dijanjikan ada dana, Pak? Itu kan ada nyatanya, buktinya kan ada ini. Yang keluar ini dari Jack Pro, bukan kami sendiri yang bikin.
Kekecewaan warga yang rumahnya tergusur bukan tak beralasan. Saat berkampanye sebagai calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pernah berujar seperti ini. Ketika kita bicara tentang masyarakat, apalagi bicara penggusuran, lihat ini bukan soal pemukiman semata. Kalau kita melihat soal itu pemukiman semata, tapi ini adalah soal manusia. Di situ ada aspek sosial, di situ ada aspek kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Karenanya yang kita lakukan adalah yang modern. Yang kuno itu sekedar dipindah, itu cara kuno. Cara modern namanya urban renewal, peremajaan kota. Artinya ditata, diperbaiki. Setelah Giring disindir Haji Lulung, PSI tidak tinggal diam dan balas balik. Masalah Haji Lulung tidak mau milih Giring kalau nyapres, bagi kami tidak masalah. Karena beberapa kali pilpres yang dipilih Haji Lulung juga nggak jadi, kata jubir PSI Nanang Priyo Utomo. Nyindir pedas nih ceritanya. Sebenarnya ada kisah di balik sindiran ini. Tahun 2019 lalu Haji Lulung adalah caleg DPR RI dari PAN. Saat itu sudah diketahui dua paslon untuk Pilpres 2019, Lulung memastikan seluruh kader dan simpatisan pendukung Prabowo Sandi. Kalau saya sih menepis itu, kalau kami all out dukung Prabowo, kata Lulung. Dia saat itu begitu yakin seluruh kader dan simpatisan PAN menginginkan perubahan yang diusung Prabowo dan Sandi. Jadi bisa dibuat sebuah kesimpulan kalau apa yang didukung Lulung sama seperti Amin Rais, tidak ada yang peduli, toh capresnya kalah juga 2 kali pula. Jadi rumus cocok loginya adalah kalau mau menang Pilpres jangan didukung oleh Haji Lulung, bisa jeblok suara. Nanang menduga Haji Lulung tidak tahu bahwa janji kampanye Anies Baswedan dengan pelaksanaan program Pemda DKI ini tidak sinkron. Seharusnya tahu bahwa janji rumah DP 0, OKOC, naturalisasi itu tidak terrealisasi secara memadai. Tapi Formula E malah mendapat dana ratusan miliar tidak perlu sampai harus diingatkan oleh seorang Giring Ganesa, kata Nanang. Ketua DPP PSI Samara Amani juga ikut membela, dia menyebut Haji Lulung keluar dari konteks. Saya kira Haji Lulung ini keluar dari konteks pernyataan yang disampaikan Bro Giring. Fokusnya kan pada persoalan bahwa Pak Anies ini minim prestasi dan banyak masalah. Permasalahan yang paling jelas misalnya Formula E yang menghabiskan uang triliunan rupiah di masa pandemi. Dan Pak Anies tidak mau buka suara untuk bertanggung jawab perkara ini. Janganlah Haji Lulung ini ada hominem, tidak baik. Fokus pada substansi, kalau tidak bisa fokus pada substansi, saya anggap memang yang dinyatakan Bro Giring itu benar, katanya lagi. Memang kalau dipikir-pikir lagi, kebanyakan para pendukung Anies pada tidak jelas semua. Tak jelas logikanya, tak jelas nalarnya, yang jelas dari mereka hanyalah membela membabi buta. Apalagi kalau kita hanya pembelaan dari kelompok penjual agama, bakal pusing 7 keliling memahami ucapan mereka. Saya setuju dengan ucapan seseorang yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan Giring bukan penyebaran kebencian, melainkan pengungkapan kebenaran, sekaligus sebagai pendidikan politik kepada rakyat agar benar-benar cermat memilih pemimpin. Cermat, itulah kuncinya. Dulu banyak yang memilih secara membabi buta karena ketakutan ketinggalan kereta atau tidak dapat sertifikat kafling surga dan diancam tidak disolatkan. Ini harus dihentikan, jangan lagi percaya dengan siapapun yang terlibat dalam praktik kotor seperti itu. Setuju tidak? Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.